Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, berkemenangan, dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang arti gereja yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa beberapa hamba Tuhan sedang ribut ya tentang doktrin mereka, tentang penafsiran mereka, tentang denominasi gereja. Nah, saya didorong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Saya percaya lewat video ini gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita kembali kepada arti sesungguhnya gereja. Nah, kita harus tahu apa artinya gereja dan apa tugasnya gereja. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam firman Tuhan ini, yaitu terambil di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Mari Bapak Ibu baca bersama-sama firman Tuhan ini, hitungan 1-3. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 9 dan 10 jelas ya, jelas tentang arti gereja dan tugas gereja itu apa. Nah kita harus tahu sehingga kita menjadi orang, kita menjadi Kristen yang berjalan pada arah, pada tujuan yang jelas. Kenapa kita jadi ribut? Karena soal perbedaan. Kenapa kita jadi berselisih? Kenapa terjadi sebuah perselisihan? Karena kita mempertahankan menurut penafsiran kita, menurut doktrin kita, menurut organisasi kita, bukan menurut kebenaran firman Tuhan, bukan menurut ajaran Kristus. Penafsiran, doktrin itu adalah menu sesuai dengan panggilan kita. Tetapi jangan paksakan bahwa apa yang sudah tafsirkan berdasarkan hikmat yang saudara peroleh dari Roh Kudus. Kepada semua orang harus mengikuti saudara. Dan saudara mengatakan orang lain sesat, orang lain tidak benar ya, orang lain memanggil nama Tuhan yang salah, memanggil nama Tuhan agama lain. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya ingatkan bahwa di akhir-akhir zaman ini iblis punya kesempatan untuk mengalihkan fokus kita kepada amanat agung. Ya, ini adalah tugas gereja. Tugas gereja sebelum Yesus naik ke surga, tugas ini diberikan, amanat agung ini diberikan kepada kita gereja. Itu sebabnya gereja, ya, organisasi hamba-hamba Tuhan jadi ribut karena tidak saling menerima perbedaan. Dan pintu perbedaan ini menjadi pintu iblis masuk. Nah, pintu ini dipakai iblis untuk mengalihkan fokus kita kepada amanat agung. Ingat di dalam Matius pasal 24, tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Yaitu kalau Injil, berita kerajaan Allah sudah diberitakan ke semua bangsa, ke semua suku, ke seluruh dunia, baru Tuhan Yesus akan datang. Kembali pada firman Tuhan ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di ayat 10 itu dijelaskan tentang status kita. Di ayat 10 itu dijelaskan tentang status kita. Tetapi di ayat 10, di ayat 9b, itu dijelaskan tentang gereja. Dan dijelaskan dari mana kita berasal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kita harus tahu apa arti gereja. Nah, kata gereja di dalam ayat 9 itu digunakan atau istilah yang dipakai oleh penulis, oleh rasul, adalah kata umat Allah. Nah, kata umat Allah ini di dalam bahasa Yunani itu adalah eklesia. Kata eklesia ini ya dibagi dalam dua kata, yaitu ek, keluar, kaleo itu dipanggil. Nah, jelas sekali bahwa dari mana kita dan untuk apa kita, itu yang harus kita tahu dulu. Dikatakan kita dipanggil dari kegelapan. Nah, ini asal kita. Bicara kegelapan, ini bicara asal kita. Sebelum kita menjadi gereja yang sejati, menjadi murid Tuhan yang sesungguhnya, menjadi umat Allah yang sesungguhnya. Dikatakan kita dari kegelapan. Kegelapan ini bicara tentang apa? Tentang kehidupan kita yang lama. Bicara tentang pola kita yang lama. Nah, pola kita yang lama ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang di mana kita, hidup kita diikat dan dikuasai oleh pola dunia. Karena pola dunia ini di dalam kekuasaan Lucifer. Yesaya 14 dikatakan Lucifer itu dilemparkan ke bumi. Nah, ketika dilemparkan oleh Allah ke bumi, maka dunia ini dikuasai oleh Lucifer. Nah, Lucifer membawa gereja, membawa kita, membawa semua orang. Roma 3 ayat 23 dikatakan apa? Supaya semua orang pertama apa? Berbuat dosa. Akibat dari berbuat dosa, semua orang, semua manusia tanpa terkecuali, mau baikkah, mau remajakah, semua orang kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan konsep Allah, kehilangan pola kerajaan Allah. Sehingga akibat manusia harus dihukum. Ya. Roma 6 ayat 23. Manusia harus dihukum, yaitu menerima hukuman yang kekal, mati di dalam api yang tidak akan terpadamkan, api yang menyala, yaitu tempatnya di neraka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengapa Allah datang ke dunia? Allah menebus kita, membawa kita keluar, supaya kita tidak akan menerima hukuman yang kekal. Kita tidak akan mengalami kematian. Allah menebus kita dari kegelapan. Supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya terang. Terang yang ajaib, terang yang sejati. Dan terang itu berbicara tentang Kristus. Terang itu di dalam Kristus. Terang itu bicara tentang keselamatan. Terang itu bicara tentang kemerdekaan. Terang itu bicara tentang pemulihan. Terang itu bicara tentang pola kerajaan Allah.
Di dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5 dikatakan, dan terang itu telah datang ke dalam dunia, dan terang itu ada di dalam dia. Kristus yang membawa terang itu. Dan ketika gereja dipanggil keluar, gereja tidak lagi hidup dalam kegelapan, tapi gereja hidup dalam terang yang ajaib. Terang yang ajaib adalah pola kerajaan Allah yang dihadirkan Yesus ke dunia ini, supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dunia, tetapi kita dikuasai oleh kerajaan Allah. Yesus yang menjadi raja, Yesus yang memerintah di dalam hidup kita, Yesus yang memerdekakan kita, Yesus yang menebus kita, Yesus yang membayar kita lunas, sehingga kita pulih, kita menang, kita merdeka, dan kita hidup berkelimpahan di dalam Dia. Itulah terang. Dan sekarang dikatakan orang yang sudah ada dalam terang, dikatakan apa? Status gereja ayat 9, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kita dipilih Allah. Dipilih Allah dari semua orang, dari banyaknya orang di bumi ini. Kita menjadi orang pilihan Allah. Satu hal yang istimewa, bukan? Kita dipilih. Untuk apa? Untuk menerima tugas yang agung. Yang kedua, gereja yang sesungguhnya adalah apa? Imamat yang rajani. Saudara dipilih untuk menjadi imamat, menjadi imam. Menjadi imam artinya apa? Saudara dipilih untuk melayani, untuk membawa orang-orang kepada Kristus, kepada terang yang ajaib. Membawa orang-orang untuk beribadah kepada Kristus, menyembah kepada Kristus. Membawa orang untuk percaya kepada Kristus. Dan kita menjadi imamat yang rajani untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, bahkan untuk pekerjaan kita, untuk bisnis kita. Dimanapun kita menjadi imamat yang rajani. Kenapa kita disebut menjadi imamat yang rajani? Yesus yang menjadi raja. Dan kita dipilih untuk menjadi pelayannya, menjadi hambanya. Kita adalah anak-anak raja. Itu sebabnya kita dipilih untuk menjadi imam atas keluarga kita, menjadi imam atas bangsa ini. Bawa setiap orang yang ada di bangsa ini, di kota kita, di kota di mana kita berada, rumah tangga kita, keluarga kita, untuk mengalami apa? Mengalami terang yang ajaib, mengalami kehidupan, kebangkitan, kehidupan kekal. Yang ketiga, gereja yang sejati atau eklesia. Dikatakan apa? Bangsa yang kudus. Kita adalah bangsa yang kudus. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak hidup dalam terang yang ajaib. Ada perbedaan. Mengapa ada perbedaan? Karena hanya di dalam Kristus kita mengalami yang namanya terang yang ajaib. Kemenangan, keselamatan, berkat, kemerdekaan, pemulihan. Dan itu hanya kita peroleh di dalam Kristus. Sedangkan orang yang hidup dalam kegelapan, mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kehancuran. Mereka adalah orang-orang yang hidup menentang Allah, menjadi musuh Allah. Tetapi kita menjadi sahabat, menjadi hamba, menjadi anak, menjadi murid, bahkan menjadi warga kerajaan sorga. Kita dipisahkan dari dunia, kita dipisahkan dari kegelapan, dan kita dikuasai oleh Kristus. Yesus memerintah dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak terikat lagi oleh dunia, tetapi hidup kita terikat oleh kerajaan Allah yang dihadirkan Kristus di dalam pribadinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, arti gereja yang sesungguhnya dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Saya dan saudara dibeli lunas.
Saya dan saudara ditebus oleh darah Kristus, darah yang mahal. Dunia tidak dapat memahami tentang cara Allah bekerja. Dunia mencari celah. Dunia bertanya, kalau dia Allah, kenapa dia harus mati? Dengarkan baik, Allah sekalipun mati, tapi Allah tidak dapat dikuasai oleh kematian, karena Allah adalah sang sumber kehidupan itu. Tetapi kematian bagi Allah adalah suatu alat untuk menebus manusia dari dosa. Itu sebabnya seringkali saya beritahu bahwa ada dua hal yang paling ditakuti oleh setan. Ada dua hal yang paling ditakuti oleh iblis. Yang pertama, iblis paling takut dengan orang Kristen atau gereja-gereja Tuhan tidak takut mati. Yang kedua, iblis paling takut dengan gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya, yaitu orang-orang percaya tidak takut miskin. Gereja-gereja Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dikatakan kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara adalah milik Allah. Kita ini adalah milik Allah. Kalau kita ini adalah milik Allah, maka kita ini menjadi kesayangan Allah. Kita ini spesial, kita ini istimewa. Allah akan mendahulukan kehendak anak-anaknya, orang yang disayangi, orang yang dicintai, orang yang dianggap spesial. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengapa kita disebut sebagai orang kepunyaan Allah? Karena di ayat yang ke-10 dikatakan apa? Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat Allah. Ini namanya eklesia. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berhentilah ribut cuman soal doktrin, ribut cuman soal baptisan, ribut cuman soal penafsiran, ribut cuman soal liturgi, ribut cuman soal denominasi. Sesungguhnya hari ini kita tahu bahwa gereja yang sesungguhnya adalah diri kita, pribadi kita. Dan kita yang tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah dibayar lunas, yang telah dimerdekakan, ya, yang telah dipanggil, yang telah ditarik keluar dari kegelapan oleh Allah sendiri dalam Kristus, membawa kita ke dalam kerajaan Allah, ke dalam pola kerajaan Allah, yaitu terang. Dan terang itu dihadirkan Yesus ke dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, betapa sedihnya Tuhan melihat anak-anaknya ribut, melihat anak-anaknya kacau. Kenapa? Anak-anaknya ribut, umat-umatnya ribut, eklesia atau gerejanya ribut. Karena iblis menggunakan satu pintu yang namanya pintu perbedaan. Ketika gereja tidak menerima perbedaan ini, maka iblis mengalihkan fokus setiap kita, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, sehingga amanat agung diperlambat. Bukan karena Tuhan memperlambat, tetapi gereja-gereja Tuhan tidak peka akan serangan, akan pekerjaan setan yang menyerang habis-habisan gereja Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, ketika kita dipanggil keluar dari kegelapan, tugas gereja adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia, dari Kristus, dari Allah di dalam Kristus, supaya setiap bangsa, ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 11 dikatakan apa? Segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat bagi kemuliaan Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagi Allah tidak penting organisasi.
Bagi Allah tidak penting penafsiran doktrin, tapi bagi Allah yang sangat terpenting adalah status kita sebagai gereja, sebagai umat Allah. Dan yang kedua adalah tugas kita yang kita terima dari Allah, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib dari Dia. Orang yang percaya tidak hanya selamat, yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang bisu berbicara, bahkan segala penyakit yang dianggap mustahil oleh setiap ahli profesi. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita jadi gereja yang bijaksana, menjadi mempelai yang bijaksana, supaya kita tidak kehilangan arah, kita tidak kehilangan fokus, tetapi kita terus berjalan, kita terus fokus mengerjakan amanat agung itu, sampai semua bangsa-bangsa menjadi murid Kristus. Dan itu adalah tanda terakhir, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan, akan datang ke dunia, dan gereja-gereja Tuhan akan terangkat, hidup dalam kemuliaan Allah yang kekal, yaitu di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan sorga, di dalam rumah Bapa yang kekal. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Shalom.